Yo, kembali lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Kata Mas Dosen. Sebuah program di akun channel YouTube gue Mas Dosen Talk yang mengulas berbagai fenomena yang menarik, kemudian sedang trending atau hangat dibicarakan oleh masyarakat. Nah, buat lo yang baru mengunjungi akun YouTube gue, nggak ada bosan-bosannya gue akan ingetin untuk di-subscribe, kemudian lo pilih videonya, kemudian lo like, dan kalau memang menurut lo video gue bermanfaat, silahkan lo share atau lo bagikan di seluruh media sosial yang lo punya. Oke, di episode kali ini gue bakalan bahas tentang film Business Proposal versi Indonesia. Jadi, beberapa hari ini gua memantau pergerakan jagat dunia maya atau jagat media sosial. Itu rame banget di TikTok, di YouTube, di Instagram. Semuanya lagi rame membahas tentang tanda kutip kegagalan film Business Proposal. Nah, kenapa gue bisa bilang kegagalan dalam tanda kutip ya? Karena film ini baru tayang perdananya itu sebenarnya di tanggal 6 Februari kemarin. Tapi kalau dilihat dari penjualan tiketnya itu benar-benar di bawah ekspektasi dari siapapun, bahkan terutama dari tim produksinya ya. Ini gue mau bacain, di hari pertama penayangannya itu ada 1.270 show. Nah, dari 1.270 show tadi itu, yang menonton dan membeli tiket ini hanya sebanyak 6.900 orang. Artinya kalau kita pukul rata ya, kita hitung rata, satu show-nya itu maksimal hanya ditonton oleh 5 sampai 6 orang dalam satu studio bioskop. Nah, ini jumlah yang jauh di bawah prediksi siapapun, di bawah analisa siapapun. Bahkan mungkin shock para pemain, kemudian tim produksinya juga mungkin kaget ya, karena dari segitu banyaknya show, dia hanya mampu memikat atau menarik perhatian sebanyak 6.900 penonton. Nggak cuma sampai di situ. Kalau kita lihat dari rating filmnya, itu di website IMDb, rating film Business Proposal versi Indonesia hanya mendapatkan 1 bintang dari maksimal 10. Jadi nilainya 1 dari 10 gitu. Film ini bahkan ratingnya jauh lebih rendah dibanding film Rafathar yang kalau gue riset tadi ratingnya berada di angka 1,4. Artinya bisa dibilang secara rating ya, ini gue bicara, film ini dianggap publik tidak punya kualitas yang baik. Nah, terus gue riset lagi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan film ini tuh sebegitunya ditolak oleh publik. Nah, ternyata banyak di situ video-video dan artikel-artikel yang bilang bahwa publik itu marah lantaran pemeran utamanya, yaitu Abizar, itu banyak mengeluarkan statement-statement yang dianggap menyinggung, dianggap angkuh, dan dianggap tidak punya etika yang baik. Gue kasih contoh beberapa ya. Jadi dalam beberapa kali interview, beberapa kali dia datang ke podcast, itu memang ada banyak statement kontroversial yang si Abizar keluarkan. Misalnya ketika ditanya bagaimana menanggapi komentar netizen atau kritikan dari netizen terhadap film ini. Dia bilang gini, gue baca kalimat per kalimatnya. Dia jawab, ya udahlah ya, tinggal nikmatin aja. Kalau kamu nggak mau nonton, nggak usah nonton. Masih banyak orang selain kamu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak ada yang gue inget sih, ngapain juga diinget-inget,
mereka juga nggak bakal diundang nanti premier. Nah, ini dua statement yang banyak orang menganggap bahwa inilah penyebab publik marah sehingga ramai-ramai publik melakukan aksi boykot terhadap film ini. Sekarang kita main what if ya. Kalau misalnya gue ditanya, berarti bukan bermaksud gue jadi artis, enggak. Maksudnya ketika misalnya ada orang nanya, gimana sih misalnya nih lo ngomentarin negatif konten YouTube gue gitu ya. Apa pendapat gue? Nah, mungkin akan lebih elegan kalau misalnya jawab gini. Ya tentu kita sangat terbuka terhadap setiap kritik, saran, masukan yang disampaikan oleh publik. Bahkan kita makasih banget nih, artinya publik itu sayang sama kita, publik itu peduli karena mau kasih insight-insight yang positif. Tapi izinkan kami untuk menampilkan atau menayangkan film yang sudah kami buat secara maksimal. Beri kesempatan film itu tayang, beri kesempatan dengan ditonton, setelah itu silakan teman-teman kembali memberikan ulasan dan masukannya. Sebenarnya apa yang gue sampaikan dengan yang Abizar sampaikan itu sama aja. Intinya kita nggak peduli, atau bukan nggak peduli, mungkin lebih tepatnya ke mencoba mengcounter saran atau kritikan dari netizen, tapi dengan pengemasan yang berbeda, maka publik juga bisa menangkap hal yang berbeda. Mungkin kalau dia bizar, di kesannya dia nolak. Di gue kesannya gue nerima itu. Walaupun sebenarnya dua-duanya nih message-nya sama, bahwa gue ini mau nunjukin bahwa kita film yang udah gue garap nih punya kualitas. Jadi kalian harus kasih kesempatan film ini tayang dulu, tonton dulu, baru kasih komentar. Kira-kira begitu. Nah, nggak cuma sampai di situ. Jadi kontroversinya si Abizar ini ada lagi pada saat konferensi pers. Ditanya sama audiens, sebelum memerankan film ini kira-kira udah nonton film aslinya belum ya? Karena kan film ini film adaptasi ya. Film yang diadopsi dari film aslinya, kemudian dicoba ditayangkan di Indonesia, di syuting kembali versi Indonesia. Nah, kemudian Abizar ini bilang bahwa dia tidak nonton film aslinya. Dia cuma nonton satu episode, itu pun nggak kelar. Habis itu dia lebih banyak mendalami karakternya tuh by script. Artinya dia mengikuti apa yang skripnya sudah dibuat, karakter seperti apa, dia banyak berdiskusi dengan direkturnya di situ. Nah, mungkin lagi akan lebih elegan kalau misalnya jawabnya kayak gini. Oh iya, saya sudah nonton kok. Nah, jadi konsep sudah menonton ini kan, walaupun cuma 5 menit, ketika lu udah nonton ya disebutnya sudah gitu. Oh iya, saya sudah menonton. Nah, ternyata memang karakternya ini luar biasa kuat. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, para aktor dan aktris, untuk kembali menyampaikan atau mendelivery pesan yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Nah, kami coba pakai pendekatan khas dari Indonesia. Jadi, film ini tidak hanya mengadopsi dari luar, tetapi juga bagaimana kita memformulasikan supaya lebih dekat engage-nya dengan masyarakat di Indonesia. Tapi kami pastikan esensinya tetap sama. Nah, kira-kira kan begitu ya, sebenarnya jawabannya sama nih. Hanya memang cara penyampaiannya aja yang berbeda. Dan ketika penyampaian itu berbeda, maknanya juga bisa jadi beda nih. Orang memahaminya juga bisa jadi beda. Dan sentimen publik yang tadinya oke, ini film tentang apa, ada rasa penasaran. Kayak misalkan film ini kan sebenarnya nggak cuma pertama kali ada di Indonesia ya, konsep film yang mengadopsi film luar. Misalnya sebelumnya ada Miracle in Cell Number 7. Itu juga film adopsi dari luar. Diambil, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dimainkan ulang oleh Vino G. Bastian. Dan sukses besar. Dan respon publik luar biasa positif. Nah, itu kan
harusnya bisa belajar dari situ ya. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Terus kalau begitu, maka menjadi mengerucut ke kesimpulannya bahwa menurut gue, kembali ya, ini menurut pandangan dan pengamatan pribadi gue, dalam hal ini Abizar tidak bersalah. Nah ini terserah lo mau berbeda pandangan dengan gue, monggo-monggo aja. Tapi gue akan jelaskan statement gue, alasan gue kenapa gue bilang Abizar tidak bersalah. Nah, jadi kalau menurut gue, satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini adalah pihak PR, marketing, dan promosinya, atau tim-tim yang terlibat di post-production. Jadi kan kalau bikin film tuh ada ada pas produksi dan paskanya atau post-production. Nah, post-production ini salah satunya ya tim marketingnya, PR, atau promosinya. Nah, mereka lah ini yang harusnya dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa gue bilang gitu? Tadinya, asumsi gue pikir ini menjadi, sebenarnya gue udah lama ngikutin kasus ini. Cuman waktu itu gue bilang, gue tahan untuk bikin konten ini karena gue pengen lihat dulu sentimen publiknya ini gimana. Kira-kira sesuai nggak dengan apa yang gue analisa selama ini. Dan ternyata kebukti bahwa mungkin tadinya ya gue mikirnya ini merupakan bagian dari strateginya mereka untuk mempromosikan film. Kan udah biasa ya, misalnya mau ada film apa, itu biasanya aktor atau aktrisnya diminta tanda kutip melakukan hal yang sifatnya memicu kontroversi. Nah, setelah timbul kontroversi, kemudian publik menjadi tertarik untuk menonton atau melihat kira-kira nih filmnya tentang apa. Dan itu bisa berdampak positif terhadap peningkatan penjualan tiket. Nah, tapi ternyata kalau memang benar kayak gitu ya maksudnya, kalau memang benar ini cuma bagian dari strategi marketing, ternyata gagal marketingnya. Kenapa? Karena publik kita ini udah cerdas, publik kita ini udah nggak lagi kemakan yang kampanye-kampanye atau promosi-promosi yang modal kontroversi, itu udah nggak banget. Jadi mereka sudah meletakkan jarak terhadap hal-hal yang kayak gitu. Dan kebukti kan, cuma 6.900 penonton di hari pertama. Nah, oke, kalau memang ternyata nggak begitu, ternyata ini memang nggak sesuai dengan strateginya aja, ini mengalir begitu saja, ini lebih fatal lagi. Kenapa? Karena kalau gue memperkirakan yang hipotesa gue yang kedua, jangan-jangan para aktor dan aktris ini tidak dibekali semacam pernyataan pegangan pada saat mereka berhadapan dengan wartawan, berhadapan dengan podcast-podcast, berhadapan dengan publik. Sehingga ketika mereka ditanya oleh publik, para aktor dan aktris ini bingung apa yang harus mereka sampaikan. Nah, gue kasih contoh, misalnya di perusahaan manapun ya, ketika ada sebuah krisis atau ingin mempromosikan sesuatu, biasanya kan PR-nya ini yang bekerja di balik layar, dia di dapurnya nih. Karena kan biasanya publik tuh nggak tertarik siapa PR-nya, tapi siapa yang jadi pemimpin di situ. Sama dengan film, siapa yang menjadi aktor dan aktrisnya, bukan tim produksinya. Nah, PR ini tugasnya di belakang layar. Dia yang mengkonsepkan kira-kira apa yang harus dan tidak harus disampaikan oleh si aktor. Oke, lu keunggulan filmnya begini ya. Jangan lu sampein yang ini. Nah gitu. Dan bahkan ketika beberapa kali gue dimintain pendapat sama teman-teman ketika mereka mau promosi suatu produk atau apapun itu, gue selalu tidak menyarankan untuk menggunakan hal-hal yang sifatnya kontroversi. Kenapa? Karena kalaupun itu sukses sifatnya sementara dan resiko kegagalannya itu besar banget. Jadi yang biasa gue saranin adalah lo coba cari sesuatu yang tidak ada di produk yang lain. Jadi misalnya sama-sama sabun cuci. Nah,
Apa keunggulan sabun cuci lo dibanding sabun cuci yang lain? Nah, itulah yang menjadi barang dagangan lo, barang promosi lo. Sama dengan film ini, misalnya di dalam film ini, apa yang ada di film bisnis proposal versi Indonesia yang mungkin tidak ada di versi aslinya. Yang jelas itu keunggulannya apa. Nah, itu harusnya yang disampaikan ke publik. Kemudian kekurangan-kekurangan lain itu jangan disampaikan ke publik. Nah, poin-poin ini harusnya dirangkum dalam sebuah pernyataan pegangan. Pernyataan pegangan inilah nanti yang dikasih oleh PR ke para aktor dan aktris untuk disampaikan ke publik. Jadi, dengan berbagai hal atau statement yang gue sampaikan tadi, gue sangat berkeyakinan hal ini tidak menjadi kesalahan dari Abizar semata. Abizar layaknya aktor-aktor yang lain, dia hanya menyampaikan apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi masukan terhadap dirinya. Entah itu tadi ya, masukannya ada dua kemungkinan. Satu memang di bagian dari marketing dan ternyata marketingnya gagal. Atau yang kedua ini di luar dari kuasanya tim promosi dan marketing. Tapi mereka juga dianggap tidak punya kompetensi karena membiarkan aktor dan aktrisnya berbicara tanpa pernyataan pegangan. So, gue mau ngajak semua netizen untuk kita kan di setiap konten gue ini gue pengen coba ada message yang mau gue sampaikan. Nah, pesan dari konten ini gue pengen ngajak kita semua coba kita kaji lagi. Bener nggak sih yang dilakukan oleh Abizar itu pure karena semata-mata apa yang dia inginkan, atau jangan-jangan ini adalah bagian dari skema yang sudah ditentukan oleh tim produksi dari film bisnis proposal versi Indonesia. Oke, sekian dulu konten video gue di episode ini. Seperti biasa, kalau lo punya kritik, saran, komentar, dan masukan tentang video gue, atau lo punya ide-ide menarik yang pengen gue bahas, lo bisa tulis di kolom komentar. Bye.